Sahabat hati, teman seperjalanan dalam Tuhan, salam sehat, bahagia sejahtera, berkah dalam. Hari ini, Rabu 3 Maret 2021, kita kembali diajak gereja untuk merenungkan sabda Allah dalam masa Prapaskah. Bersama saya, Heni Probowati, dan Komsos Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari, Surakarta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan menurut Matius, bab 2 ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat hati, kutipan sabda hari ini menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya sikap rendah hati dalam relasi dengan sesama. Siapakah di antara kita yang tidak ingin dirinya dihargai, diterima, diperhatikan, diprioritaskan, bahkan dipuji? Apakah ada di antara kita yang lebih memilih direndahkan dan disepelekan oleh orang lain? Tentu saja tidak. Bahkan sebagian besar dari kita masih berjuang untuk dapat menerima kekurangan dan kerapuhan, baik yang ada dalam diri maupun orang lain. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melatih diri dalam keutamaan kerendahan hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah kebajikan dalam diri seseorang yang membuat dirinya dapat memposisikan diri sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar atau lebih baik, tidak merasa lebih mahir, lebih hebat, tetapi dapat menerima dan menghargai orang lain apa adanya dengan ketulusan. Bagaimana dapat belajar untuk kerendahan hati? Teman seperjalananku dalam Tuhan, yang pertama adalah berani mengakui dan menerima kekurangan dan kerapuhan. Pasti tidak mudah. Persoalannya, banyak orang masih jatuh dalam sikap gengsi untuk dapat mengakui dan menerima kekurangan di hadapan sesama. Bahkan banyak yang cenderung ingin menyembunyikan kekurangan atau kerapuhan tersebut. Merasa diri bahwa kekurangan dan kerapuhan adalah hal yang memalukan atau membuat kita akan disingkiri oleh orang lain. Padahal dalam kerapuhan dan kekurangan itu, kalau kita mau, kita akan senantiasa dapat mengoreksi diri, dalam mana kita sudah melibatkan Allah dalam diri kita. Yang kedua, sahabat hatiku, kita mau belajar dan diajar dalam proses kehidupan untuk senantiasa menjadi lebih baik. Belajar, belajar, belajar. Saat terjatuh, bangkit lagi. Saat salah, segera memperbaiki diri. Dan yang lebih utama, saat kita merasa
tak ada jalan apapun, maka kita harus percaya bahwa jalan Tuhan terbuka lapang. Dan yang ketiga, saudaraku, kita percaya dalam kerapuhan dan kelemahan itu ada Dia, junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa tinggal dan menemani hari-hari kita. Seperti Kristus yang masuk dalam kerapuhan manusia, bahkan rela menjadi hina di puncak salib. Namun dari sanalah kerapuhan ditebus dan karya keselamatan merengkuh semua orang. Sahabat hati, teman seperjalanan, semoga kita senantiasa selalu menempatkan Allah dalam kerapuhan kita, menjadi lebih rendah hati, baik kepada sesama, bahkan rendah hati akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ketidakmampuan kita adalah mendengarkan apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Semoga perenungan kita pada hari ini mampu semakin membuka hati kita akan kehadiran Allah dan semakin rendah hati terhadap sesama di lingkungan kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.